Pertiwi. Diterima, kami akan membalas tembakan. Dua prajurit TNI dari pasukan elit Kostrad tewas dibacok di kepala oleh OPM. Dari informasi yang diterima pada Selasa 18 Mei 2021, dua prajurit TNI gugur yaitu Prada Ardi Yudi Ardianto dan Praka Alif. Keduanya dari Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan atau Satgas Pamrawan Papua Batalion Infanteri Para Rider 432 Waspada Setiajaya Kostrad. Mereka gugur setelah diserang sekelompok orang di distrik DKI. Penyerangan menyebabkan dua anggota Satgas Pamrawan Yonif Para Rider 432 meninggal dunia, kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 TNI Kolonel Igen Suryastawa seperti dikutip dari fifa.co.id. Prada Ardi gugur di lokasi penyerangan dengan sejumlah luka bacok di tubuhnya, sedangkan Praka Alif menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Umum Daerah DKI juga dalam kondisi terluka parah. Kedua prajurit TNI diserang sekelompok orang yang diduga berasal dari kelompok separatis bersenjata OPM Papua sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Ketika itu mereka sedang melakukan pengamanan di sekitar Bandara Nolgolia DKI. Penyerangan berjumlah lebih dari 10 orang, mereka menyerang dengan senjata tajam. Kedua prajurit TNI dibacok, tak cuma tubuh, tapi kepala bagian belakang kedua prajurit TNI juga ditebas. Perlu diketahui, Yonif PR432 WSJ merupakan pasukan tempur lintas udara yang berada di bawah Komando Brigif Para Rider 3 Tribudi Wahsakti, Divisi 3 Kostrad. Sudah lebih dari 8 bulan berada di Papua untuk menjalankan operasi dalam Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan. Batalion yang dipimpin oleh Mayor Infanteri Agus Priyo Pujo berangkat pada 22 Agustus 2020 dari Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Makassar dengan menggunakan KRI Bintuni. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom membenarkan bahwa satu anggotanya tewas tertembak. Penembakan dilakukan TNI Polri saat anggota tersebut melakukan pemantauan tertembak sniper, katanya. Namun, TPN PBOP membantah kemungkinan bahwa Lesmin Walker tertembak. Yang tertembak hanya anggotanya, Lesmin tidak tertembak, paparnya kepada Jawa Pos. Menurut Sebi, baku tembak itu terjadi selama beberapa jam. TNI dan Polri melakukan serangan juga menggunakan helikopter dan menjatuhkan bahan peledak. Baku tembak terjadi pagi sampai siang, ujarnya. Sebi mengklaim bahwa anggota TPN PBOPM menembak beberapa anggota TNI dan Polri. Namun masih dilakukan upaya untuk memastikan kami juga menembak beberapa klaimnya. Sementara itu, Komandan Pasukan Pintu Angin Kelompok Kriminal Bersenjata Lesmi Walker ternyata berhasil selamat saat kontak tembak di Kabupaten Puncak Papua pada Kamis 13 Mei lalu. Sementara itu, Komandan Pasukan Angin Kelompok Kriminal Bersenjata Lesmin Walker ternyata berhasil selamat. Ternyata yang tewas ditembak Satgas Nemangkawi bukan Lesmin, tapi Wandis Enimbo, pria 29 tahun tersebut merupakan ajudan pribadi Lesmin Walker. Kasatgas Humas Operasi Nemangkawi Kombes Pol Iqbal Al-Kudusi menjelaskan, setelah baku tembak pada Kamis lalu dilakukan oleh tempat kejadian perkara atau TKP dan identifikasi terhadap jenazah. Hasilnya diketahui jenazah merupakan Wandis alias Endis. Selanjutnya dilakukan evakuasi terhadap jenazah, ujarnya kemarin. Identifikasi itu dilakukan dengan mencocokkan sidik jari, wajah, dan baju yang dikenakan. Bahkan petugas juga mengambil keterangan dari sejumlah orang yang mengenal jenazahnya. Dari keterangan saksi juga dipastikan jenazah ini ajudan dari teroris Lesmin Walker, terangnya. Dengan posisi sebagai ajudan, dapat dipastikan anggota KKB yang tertembak itu selalu berdekatan dengan Lesmin. Diduga Lesmin ikut tertembak dalam kegiatan tersebut, tapi belum bisa dipastikan kondisinya. Jadi bisa dipastikan masih ajudannya, ucap dia. Aksi kejahatan perusuh kelompok kriminal bersenjata KKB Organisasi Papua Merdeka dinilai sudah dikenal sejak lama. Ibaratnya sebuah keluarga, para pimpinan Papua tak lebih dari jenis orang yang tega menipu anggota keluarga sendiri. Kata Ketua Aliansi Mahasiswa dan Milenial Indonesia Nur Hasanah pada Jumat 7 Mei. Nur Hasanah menunjukkan kisah Tenius Tabuni, seorang ex-anggota teroris KKB yang bertahun-tahun mengikuti kelompok teror itu melakukan petualangan kriminalnya meneror warga Papua. Untunglah, kata Nur Hasanah, Tenius Tabuni menjadi anggota teroris KKB dari kelompok Rembo Lokbere pimpinan Egyanus Kogoya itu akhirnya sadar.
Tebuni kini tobat ke pangkuan NKRI. Dia bilang, selama bertahun-tahun menyaksikan kekejaman kelompoknya, hatinya menjerit tiap kali menyaksikan penyiksaan dan kekejian yang dilakukan kelompoknya terhadap warga. Bukan hanya warga Papua yang berasal dari pendatang, tapi juga warga asli, kata dia. Menurutnya, orang-orang asli Papua yang direkrut menjadi KKB seperti Tenius Tebuni bukan jenis orang yang punya kehendak macam-macam. Kehendak orang sederhana yang urusannya pun tak lebih dari hal-hal primer semata. Mereka bilang, mereka direkrut KKB dengan janji cukup makan, rokok, dan uang, tutur dia. Namun seiring perjalannya waktu, janji tersebut tak satu pun pernah terwujud. Jelas Nur Hasanah. Dia berharap akan lebih banyak lagi tebuni-tebuni lain yang sadar bahwa apa yang mereka lakukan hanya menggapai fata morgana sembari terus menumpuk dosa. Sejatinya, memang kian banyak anggota KKB yang sadar dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Pada Selasa lalu misalnya, menurut berita yang dibagikan Instagram resmi Divisi Humas Kepolisian Negara Republik Indonesia, kelompok eks-kombatan KKB yang dikepalai Gubernur Negara Republik Federal Papua Barat Alex Hamberi beserta 17 orang anggota kelompoknya kembali memeluk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alex turun gunung membawa anggotanya ke Kampus Sima, Distrik Yor, Kabupaten Nabire, Papua, untuk menandatangani pernyataan sikap ikrar setia ke NKRI. Selain ini, orang-orang tersebut 5 anggota lainnya berhalangan hadir namun mengikuti langkah-langkah rekan-rekan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI. Nur Hasanah mengatakan penyerahan diri sejumlah anggota NRFPB itu tak lepas dari usaha Satgas Temangkawi dan Satuan Intelkam Polres Nabire yang tak jemu mendekatkan diri dan penggalangan. Dengan begitu, lama-lama kelompok tersebut dengan sepenuh hati dan tanpa tekanan maupun paksaan menyatakan berhenti dari petualangan mereka, keluar dari anggota KKB atau OPM yang meresahkan tersebut. Jadi wajar bila AMMI menyatakan penghargaan dan rasa hormat untuk semua kiprah kebaikan yang terus berkesinambungan dilakukan aparat Polri dan juga TNI di Papua. Mereka itu orang-orang khusus yang hati tulus karena mampu bertahan untuk memberikan kebaikan sekalipun di dalam negeri yang kurang diapresiasi.